Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tarin Acuistina beserta anggota kelompok saya. Yang pertama ada Miftah Arumrianti, yang kedua ada Gusmi Andini, yang ketiga ada Mbak Nurul Aini, dan yang terakhir ada Mbak Rizky Sylvia Putri Utami. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis teknikal dan fundamental. Analisis surat berharga atau saham. Analisis surat berharga atau saham terdiri dari yang pertama, yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis fundamental terdiri atas beberapa analisa yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu yang pertama analisa ekonomi, yang kedua analisa industri, dan yang ketiga analisa rasio keuangan perusahaan. Analisis fundamental tadi terdiri dari analisis ekonomi, bertujuan untuk membuat keputusan alokasi penginvestasian dana di beberapa negara atau dalam negeri dalam bentuk saham, obligasi, ataupun kas. Yang kedua, analisis industri. Berdasarkan analisis ekonomi dan pasar, bertujuan untuk menentukan jenis-jenis industri mana saja yang menguntungkan dan mana saja yang tidak berprospek baik. Dan yang ketiga, analisis perusahaan. Berdasarkan hasil analisis industri, bertujuan untuk menentukan perusahaan mana dalam industri terpilih yang berprospek baik. Nah, pentingnya analisis ekonomi. Mengapa tahap ini penting? Karena yang pertama, adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Yang kedua, pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro. Dan yang ketiga, fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Contohnya, harga obligasi dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku. Cara analisa perubahan di pasar modal. Yang pertama, menggunakan perubahan siklus ekonomi. Perubahan siklus ekonomi ada tiga, yaitu siklus ekonomi yang cenderung menurun menuju titik terendah atau disebut resesi, maka harga saham biasanya akan turun. Semakin kuat resesi, semakin drastis penurunan harga saham. Yang kedua, siklus ekonomi diramalkan membaik, maka harga saham menjelang titik balik siklus ekonomi sebelum mencapai titik terendah akan membaik mendahului membaiknya siklus ekonomi. Dan yang terakhir yaitu siklus ekonomi yang terus membaik sampai mendekati titik puncak, maka harga saham cenderung stabil sehingga return saham yang abnormal sulit dicapai investor. Cara analisa perubahan di pasar modal yang kedua yaitu perubahan variabel ekonomi makro. Pengamatan terhadap perubahan indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga, ataupun nilai tukar mata uang dapat membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal. Beberapa variabel ekonomi makro yang perlu diperhatikan investor yaitu yang pertama PDB, yang kedua inflasi, yang ketiga tingkat bunga, yang keempat kurs rupiah, yang kelima anggaran defisit, yang keenam investasi swasta, dan yang ketujuh neraca perdagangan dan pembayaran. Untuk menilai suatu industri ada dua langkah yang perlu dilakukan. Satu, mengestimasi earning ratio (EPS) yang diharapkan dari suatu industri. Dua, mengestimasi price earning ratio (P atau E) yang diharapkan atau disebut juga sebagai expected earning multiplier industri. Teknik yang digunakan untuk mengestimasikan tingkat penjualan suatu industri ada tiga. Satu, daur hidup industri atau industri life cycle. Dua, analisis input atau analisis input output. Tiga, hubungan antara industri dengan ekonomi secara keseluruhan. Persaingan dan retur industri yang diharapkan. Faktor penting lain yang mempengaruhi besarnya profit
yang bisa diperoleh suatu industri adalah intensitas persaingan dalam industri tersebut. Faktor persaingan industri yaitu 1. Pemain baru potensial, 2. Pembeli, 3. Barang substitusi, dan yang terakhir pemasok. Analisis perusahaan. Analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hasil analisis perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa datang. EPS dan informasi laporan keuangan. Earning per share atau EPS diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah earning dalam hal ini laba bersih yang siap dibagikan bagi pemegang saham dengan jumlah lembar saham perusahaan. Kelemahan pelaporan EPS dalam laporan keuangan. Permasalahan dalam laporan earning terkait dengan kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara investor di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji laporan keuangan. Kelemahan laporan keuangan yang lainnya adalah karena laporan tersebut tidak dibuat di akhir periode, pada umumnya tahunan. Maka hal itu hanya menggambarkan kondisi perusahaan pada saat laporan dibuat dan tidak mampu menggambarkan kondisi perusahaan yang terkini. Cara mengurangi konflik antara lain dengan 1. Peran prinsip-prinsip dan kode etik akuntansi. 2. Penggunaan tenaga auditor eksternal yang netral. ROE dan ROA, Return on Equity atau ROE, yaitu menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Rumus ROE yaitu laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah modal sendiri. Return on Asset atau ROA, yaitu menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Rumus ROA yaitu EBIT dibagi jumlah aset. Analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu metode meramalkan pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan, dan IHSG. Analisis teknikal menilai harga saham berdasarkan refleksi harga di masa lalu dengan membaca sentimen, tren, dan proyeksi yang mungkin terjadi di masa depan. Analisis ini juga membantu investor maupun manajer investasi dalam memperkirakan arah pergerakan harga, membuat batas pergerakan dalam kondisi tertentu, dan menunjukkan target arah beserta resikonya. Ruang lingkup analisis teknikal. Ruang lingkup analisis teknikal hanya memperlihatkan sifat dan pola gerak harga, bandingkan dengan analisis fundamental yang mencakup ilmu akunting, ekonomi mikro, makro, bidang sosial politik, cuaca, dan lain-lain. Namun, analisis teknikal juga memanfaatkan lebih dari 150 indikator atau alat analisis untuk seleksi yang terbaik di antara ribuan saham dalam waktu beberapa menit saja. Tipe analisis teknikal. Yang pertama ada follow the smart money. View analisa teknikal mengikuti tren yang sedang terjadi di pasar. Analisa teknikal mempercayai bahwa pasar bergerak dalam tren tertentu dan tren ini akan bergerak terus hingga terjadi perubahan permintaan dan penawaran. Yang kedua ada contrarian view, strategi kontrarian. Sebaliknya berpendapat mayoritas investor saham salah
Dan kita dapat memanfaatkan kesalahan ini dengan cara mengambil posisi melawan pasar atau kontra. Yang ketiga ada support dan resistance. Level support dan resistance adalah salah satu konsep yang paling umum digunakan dalam analisis teknikal. Memang cara penentuan garis support dan resistance ini tidak persis sama untuk setiap trader. Akan tetapi ada prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukannya. Yang keempat, ada beberapa istilah dalam analisis teknikal. Yang pertama, bullish period. Periode pergerakan harga di mana harga terendah yang terjadi selalu lebih tinggi dari harga tertinggi periode sebelumnya. Yang kedua, bearish period. Periode pergerakan harga di mana harga tertinggi yang terjadi selalu lebih rendah dari harga terendah periode sebelumnya. Yang ketiga, trend. Arah gejala pergerakan harga yakni uptrend atau tren naik, downtrend atau tren turun, sideways atau tren mendatar. Yang keempat, ada support level. Tingkat harga di mana minat beli yang muncul mampu menahan tekanan jual sehingga harga tidak jatuh lebih dalam. Yang kelima, ada resistance level. Tingkat harga di mana tekanan jual yang muncul mampu menahan minat beli sehingga harga tidak naik lebih jauh. Yang keenam, ada oversold. Kondisi ketika harga dinilai terlalu tinggi dan sebaiknya investor yang telah memiliki saham di bawah harga ini dapat merealisasikan keuntungannya. Yang ketujuh, overbought. Kondisi ketika harga dianalisis secara teknikal cukup murah dan saat ini biasanya dimanfaatkan oleh investor untuk membeli saham. Yang terakhir ada lingkup analisis teknikal. Dibagi menjadi dua, yaitu analisis klasik atau subjektif dan analisis modern mekanikal. Analisis klasik atau subjektif terdiri dari line studies dan chart pattern. Analisis modern mekanikal terdiri dari trend following indikator, dan osilator indikator dan miscellaneous indikator. Metode subjektif. Metode subjektif adalah metode penentuan garis penganalisa dengan opini dan argumentasi individu berdasarkan pengalaman. Memiliki kelemahan besar karena sangat subjektif, tetapi memiliki keunggulan karena sederhana dan mendahului atau leading harga. Metode didasarkan pada beberapa titik kunci atau key point analisa. Tren kecenderungan gerakan harga. Apa itu tren kecenderungan gerakan harga? Tren atau kecenderungan gerakan harga merupakan titik kunci yang paling mudah ditemui dan dianalisa berdasarkan gerakan harga dalam waktu tertentu. Berdasarkan arahannya, dikenal 3 jenis tren, yaitu yang pertama, tren up atau kecenderungan harga naik. Yang kedua, ada trend down atau kecenderungan harga turun. Dan yang ketiga, ada stagnasi atau kecenderungan harga bergerak ke samping. Sedangkan berdasarkan waktunya, tren dapat dibedakan menjadi 3, yaitu short term, medium term, dan long term. Kemudian, untuk selanjutnya, tren utama atau major trend berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama ada accumulation stage, yang kedua ada bull market model atau markup stage, yang ketiga ada bear market model atau distribution stage. Tren ini bisa ditunjukkan oleh volume transaksi dan tren akan terus berlanjut sampai ada sinyal tertentu yang menunjukkan adanya pembalikan atau reversal. Berikut disajikan contoh dari trend line. Di sebelah kiri atas itu adalah contoh dari uptrend line, dan yang di sebelah kanan bawah itu adalah contoh dari downtrend line.
Lines atau garis-garis penganalisa merupakan alat pembantu utama dalam analisa grafik yang digambar dengan menghubungkan titik-titik tertentu. Terdapat 4 jenis garis penganalisa. Yang pertama ada support line, yaitu tingkat harga di mana demand dipandang cukup kuat untuk menahan harga jatuh lebih dalam. Yang kedua ada resistance line, yaitu tingkat harga di mana supply dipandang cukup kuat untuk menahan harga naik lebih tinggi. Yang ketiga ada sensitive line, yaitu garis horizontal yang melalui titik terendah atau tertinggi yang pernah tercapai sebelumnya. Dan yang terakhir ada channel line, yaitu garis paralel yang ditarik sejajar dengan trend line. Channel line membantu trader untuk mengetahui trading range. Pattern atau pola harga masa lampau. Pattern atau pola harga masa lampau merupakan bentuk gerakan harga sekuritas di masa lampau. Analisa ini didasarkan asumsi bahwa kejadian atau peristiwa di alam akan berulang mengikuti suatu pola yang pernah terjadi sebelumnya atau history repeat itself. Pola-pola yang penting diantaranya adalah reversal pattern, yaitu bentuk atau pola gerakan harga dalam pergantian kecenderungan. Yang kedua ada continuation pattern, merupakan bentuk atau pola gerakan harga dalam melanjutkan kecenderungan. Yang ketiga ada karakter pattern, merupakan suatu pola yang tidak random dan sering berulang tetapi hanya berlaku khusus untuk satu sekuritas tertentu. Dan yang keempat ada gap pattern, merupakan pola terbentuk akibat harga low hari ini lebih besar daripada harga high kemarin atau sebaliknya. Reversal pattern. Berikut adalah salah satu contoh grafik reversal pattern, yakni double top reversal. Dalam grafik tersebut, bisa kita lihat di pertengahan antara April dan Mei terjadi grafik one top, dan di pertengahan antara bulan Juli dan Agustus terjadi juga grafik two top. Metode mekanikal adalah metode yang mendasarkan analisanya pada metode statistika melalui indikator-indikator tertentu, sehingga bersifat objektif, logis, dan umum. Memiliki keunggulan lebih dapat melepaskan diri dari faktor-faktor emosi pada saat pengambilan keputusan untuk masuk dan keluar pasar. Key point yang harus diperhatikan adalah trend dan divergence. Moving average. Moving average atau MA adalah salah satu alat analisa teknikal yang menggunakan rata-rata bergerak dengan rentang waktu tertentu dari data harga-harga historis yang biasanya digunakan untuk harga penutupan atau close atau settlement. Beberapa hal yang menyangkut alat analisa ini antara lain: 1. Fungsi utamanya adalah memberikan indikasi bahwa suatu tren telah dimulai, sedang berlangsung, atau segera berakhir. Yang kedua, MA yang menggunakan rentang waktu lebih lama dalam tren harga menaikkan akan berada di bawah MA menggunakan rentang waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, MA yang menggunakan rentang waktu lebih lama dalam tren harga menurun akan berada di atas MA yang menggunakan rentan waktu lebih singkat. Berikut adalah salah satu grafik tentang moving average, yakni simple moving average. Relative Strength Index atau RSI. Indikator Relative Strength Index (RSI) ini menghitung perbandingan antara daya tarik kenaikan penurunan harga yang diterjemahkan ke dalam indikator yang mempunyai selang penilaian antara 0 sampai 100. Beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari analisa dengan menggunakan RSI adalah: 1. Konfirmasi kejadian overbought atau oversold. 2. Konfirmasi kejadian positif atau negatif, divergence. 3. Konfirmasi dominasi gerakan, yaitu apakah dominan kenaikan atau dominan penurunan.
Relative Strength Index atau RSI. Relative Strength Index menghitung rasio dari rata-rata kenaikan harga penutupan dengan rata-rata penurunan harga penutupan dalam periode tertentu. Atau dalam rumus, RS sama dengan average up dikurangi close value dibagi average down dikurangi close value. Oleh J. Wellens Wilder Jr., rumus tersebut diturunkan menjadi RSI sama dengan 100 dikurangi 100 dibagi 1 per RS. Berikut adalah contoh grafik Relative Strength Index atau RSI. Dalam grafik tersebut, terjadi overbought pada tanggal 14 Maret, yakni mencapai 52 lebih. Dan terjadi stok RSI dengan nilai 0,155.